Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IN2B, di mana channel ini akan membahas seputar sinetron buku harian seorang istri setiap hari. Pantengin terus video ini sampai selesai ya guys, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel IN2B. Pada episode buku harian seorang istri malam ini, Dewa benar-benar kaget mendapat kabar dari Lia bahwa Fajar adalah anak kandung dari Tante Merlin. Kemudian Dewa pun mencoba meminta penjelasan kepada Lia apa yang sebenarnya terjadi hingga Fajar adalah anak kandung dari Tante Merlin. Namun Lia yang saat itu sangat kesal dengan Tante Merlin pun bilang jika dirinya sudah tidak mau lagi membahas hubungan dirinya dengan Fajar. Karena Lia sudah mengetahui bahwa Tante Merlin tidak merestui mereka berdua. Bahkan Tante Merlin dengan tega meminta agar untuk memilih Tante Merlin atau dirinya. Hal itu benar-benar membuat Lia sakit hati. Bahkan Tante Merlin dengan tega menuduh Lia selingkuh dengan laki-laki lain karena hanya harta. Sehingga hal itu membuat Lia bakal mengakhiri semua hubungan dirinya dengan Fajar. Dirinya pun berusaha melupakan Fajar meskipun dalam hati Lia masih sangat mencintai Fajar. Di sisi lain, Dewa yang mendengar curhatan dari Lia pun hanya bisa menasehati Lia supaya Lia kuat untuk menjalani itu semua. Dewa juga berterima kasih kepada Lia karena Dewa akhirnya tahu bahwa Fajar adalah anak kandung dari Tante Merlin. Namun Dewa juga sangat kesal karena orang yang dimusuhi adalah saudaranya sendiri. Sehingga Dewa pun bingung apakah yang harusnya dia perbuat untuk bisa mengingatkan Fajar, supaya Fajar tidak lagi mengganggu rumah tangganya dengan Nana. Dewa yang sebelumnya ingin pergi ke tempat geng Cakarping untuk menemui Nana pun akhirnya pamit kepada Lia untuk bisa bertemu dengan Nana. Karena Dewa sangat khawatir dengan keadaan Nana saat ini. Apalagi sebelumnya Dewa juga mimpi buruk soal Nana yang lagi demam tinggi. Dan sebelumnya Nana juga sempat hujan-hujanan bersama Dewa. Dewa juga ingin tahu keadaan Nana sekarang, apakah dirinya baik-baik saja atau tidak. Akhirnya tiba di tempat geng Cakarping pun Dewa bertemu dengan anak-anak geng Cakarping. Dewa bertanya bagaimana kondisi Nana saat ini. Nita yang saat itu sedang berada di luar pun kaget dengan kedatangan Dewa saat itu. Kemudian Nita menceritakan semuanya kepada Dewa bahwa saat ini Nana sedang sakit demam tinggi. Mendengar hal itu, Dewa pun langsung menuju ke kamar Nana untuk melihat Nana. Dewa pun tampak begitu menyesal telah membiarkan Nana pergi dari kontrakannya. Sehingga Dewa pun berusaha membawa Nana ke dokter untuk bisa mendapatkan perawatan. Karena saat ini Nana benar-benar lemas, membutuhkan perawatan yang cukup dari dokter. Kemudian Dewa meminta bantuan dari geng Cakarping untuk bisa membawa Nana ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, Dewa pun langsung meminta dokter untuk segera menangani Nana yang saat ini sedang sakit parah. Nana yang sebelumnya pingsan akibat demam tinggi pun kaget saat Nana sadar. Nana bertanya-tanya di mana dia sekarang. Dan Nana juga heran mengapa dirinya bisa berada di rumah sakit. Apakah geng Cakarping yang telah membawanya ke rumah sakit? Nana pun bingung. Dan Nana saat itu melihat Dewa berada di sampingnya yang tertidur pulas karena kelelahan. Nana akhirnya tahu bahwa Dewa yang telah membawa Nana ke rumah sakit. Dalam hati Nana pun bilang jika sebenarnya Dewa masih sangat mencintai Nana. Meskipun Dewa terlihat malu untuk mengungkapkan itu semua. Karena dengan melihat perhatian Dewa kepadanya pun membuat Nana sangat yakin jika hubungan dirinya dengan Dewa bakal baik-baik saja. Di sisi lain, tiba-tiba Dewa terbangun melihat Nana sudah sadar. Kemudian Dewa menanyakan bagaimana kondisi Nana saat ini, apakah ada yang sakit. Nana pun bilang jika dirinya baik-baik saja, sehingga Nana meminta Dewa untuk tidak terlalu khawatir dengan dirinya.
Sedangkan Bu Farah yang mengetahui bahwa berangkas Nenek Ratu telah dibobol oleh maling pun benar-benar marah besar. Dan Bu Farah yang telah mencurigai Roni sebagai pelakunya pun bakal mencari bukti kuat apakah yang ada di CCTV dan mencuri perhiasan dan uang Nenek Ratu adalah Roni atau bukan. Di sisi lain, Livia yang tidak percaya bahwa Roni pelakunya pun bakal berusaha membela mati-matian karena Livia sangat mencintai Roni. Sedangkan Roni yang saat ini pergi dari rumah Buana pun ternyata memang telah mencuri uang dan perhiasan milik Nenek Ratu. Roni juga beralasan pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Padahal Roni ingin kabur dari rumah Buana setelah menguras isi brankas dari Nenek Ratu. Dan Roni tidak ingin kejahatannya tersebut dicurigai oleh semua orang di keluarga Buana. Di tempat lain, Nana yang sebelumnya telah dibawa ke rumah sakit olah dewa pun akhirnya bisa pulih kembali. Nana pun benar-benar bahagia melihat perhatian dewa kepadanya. Dan Nana juga beranggapan dewa selalu perhatian kepadanya. Namun lagi-lagi dewa bilang kepada Nana jika dirinya membawa Nana ke rumah sakit bukan karena peduli kepadanya, tapi karena dewa sangat marah kepada Nana. Di sisi lain, Nana juga bilang hal yang sama kepada dewa. Dewa dan Nana yang saat itu berada di rumah sakit yang sama dengan Nenek Ratu pun bakal menjenguk Nenek Ratu bagaimana kondisi Nenek Ratu saat ini. Saat mereka berdua melihat Nenek Ratu yang sedang berbaring dan belum siuman pun membuat Nana dan dewa sedih melihat itu semua. Di sisi lain, dewa dan Nana yang sangat menyayangi Nenek Ratu pun berdoa supaya Nenek Ratu bisa pulih kembali. Sementara Friska yang saat ini telah berhasil menculik Alia pun bakal memberi perhitungan kepada Alia. Friska bakal memaksa Alia untuk mengaku perbuatan jahatnya kepada Kevin hingga Kevin masuk ke dalam penjara. Namun Alia lagi-lagi ngeles dan tidak mau mengakui hal itu. Melihat Alia yang tidak mau mengakui kesalahannya pun Friska bakal mengancam Alia untuk melaporkan dirinya ke polisi. Karena Friska mengaku kepada Alia bahwa dirinya telah menemukan bukti bahwa Alia terlibat dalam kecelakaan Kevin hingga menewaskan satu orang dan Nenek Ratu. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Alia ketakutan jika Friska melaporkan ke polisi. Alia pun bingung bagaimana dirinya harus bisa menutupi kesalahannya itu. Di sisi lain, Pasha yang mengetahui bahwa Alia telah diculik pun bakal mencari tahu di mana Alia berada. Dan Pasha juga bakal melacak nomor polisi yang saat itu digunakan oleh mobil tersebut untuk mengetahui keberadaan Alia. Dan ternyata Pasha pun tahu bahwa Tony dan anak buahnya yang telah menculik Alia dari rumah Pasha. Tentu saja Pasha yang tidak ingin terjadi sesuatu dengan Alia pun bakal berusaha menyelamatkan Alia dari anak buah Kevin. Namun sayang usaha Pasha pun gagal karena dikeroyok oleh banyak orang. Tapi tiba-tiba Pasha dikagetkan dengan kedatangan dewa yang saat itu juga ingin menyelamatkan Alia. Karena dewa ingin balas budi kepada Alia karena sempat membantu dirinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa buat subscribe dan share video ini ya guys. Mimin izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.